بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. وبعد، الحمد لله، في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى. Alhamdulillah, di malam hari yang penuh keberkahan ini kita bisa bertemu kembali. Linastamirra dirasatana wa ta'allumana lil kitab durusil lughatil arabiyyati li ghairin natiqina biha. Untuk melanjutkan belajar kita, yaitu mempelajari kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Asallahu an yusahhilana wa yubarikana fi ta'allumina hadha. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. Alhamdulillah, malam hari ini hari Ahad malam Senin dong ya. Hari Ahad malam Senin, alhamdulillah kita bisa belajar. Ini belajar tambahan. Ini saya minta maaf, kita harus meluangkan waktu untuk belajar tambahan seperti ini karena supaya sesuai jadwal, karena Desember ini nanti harus pertengahan itu kita sudah harus evaluasi akhir semester. Jadi sebelum itu kita berusaha menyelesaikan materi di semester ini dan kita usahakan nanti ada latihan sebelum betul-betul evaluasi akhir. Kita kemarin alhamdulillah sudah masuk pelajaran ke-20 Ibu ya. Naam. Ad-darsul 20, sah? Naam. Ad-darsul 20 insyaallah kita selesaikan hari ini. Kita selesaikan hari ini ad-darsul 20 dan nanti sisanya tinggal 3 bab, yaitu ad-darsul wahid wal 20, ad-darsul tsani wal 20, ad-darsul tsalits wal 20. Insyaallah kita akan selesaikan setelahnya. Untuk ad-darsul wahid wal 20, pelajaran ke-21 mudah insyaallah. Sedangkan pelajaran ke-22 dan 23 itu pembahasannya sama persis. Jadi nyambung, 22 dan 23 itu pembahasannya nyambung tentang al-mamnu' minas sharf. Al-mamnu' minas sharf itu pernah kita pelajari sebelumnya tapi secara terpencar dari mulai semester 1 dulu, beberapa sudah kita bahas, lalu di semester 2 ini juga ada beberapa yang sudah kita bahas tapi terpencar-pencar dan akan dijadikan satu di bab 22. Dan bab 23 itu hanya tambahan latihan. Jadi di bab 23 tidak ada kaidah baru, itu hanya latihan melanjutkan bab 22. Semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi gambaran sisa bab kita seperti itu Ibu ya. Bab 21 itu bab murajaah, tidak ada yang baru. Kebanyakan pembahasan di semester 1. Bab 22 dan 23 pembahasannya sama tentang al-mamnu' minas sharf. Ism yang tidak bisa ditanwin. Kan beberapa kali kita sudah melewati kan Ibu ya, pembahasan ism yang tidak bisa diharokati tanwin akhirannya. Ya kan Ibu ya? Halo? Iya Ustaz. Ya Ustaz. Nah, nanti insya Allah di bab 22 dan 23 itu semuanya dijadikan satu. Dikumpulkan. Baik. Tapi ala kulli hal, bagaimanapun juga, al-yaum insyaallah sanastamir qira'at ad-dars al-20. Insyaallah kita akan menyelesaikan atau melanjutkan bab 20 terlebih dahulu. Ad-darsul 20, ad-darsul 20 kemarin tentang apa Ibu? Mada kunna ta'allamna fihi? Al-adad. Al-a'dad al-mufradah. Al-a'dad al-mufradah. Mufradah. Al-a'dad al-mufradah.
Kalau al-adad itu jamak, berarti na'atnya al-mufradah. Kalau adadun atau al-adadu al-mufradu, gitu ya. Ini sebenarnya juga mudah kan Ibu ya? Mudah karena ini tidak jauh berbeda dengan pelajaran ke-19. Pelajaran ke-19 kita juga membahas al-adad al-mufradah. Di pelajaran ke-20 ini kita juga membahas al-adad al-mufradah. Bedanya apa Ibu? Bab 20 dan bab 19. Ahsantun. Pelajaran ke-19 kemarin ad-darsu at-tasi'a asyara. Kemarin kita membahas al-adad al-mufradah lil ma'dudil mudzakkar. Jadi benda yang dihitung itu mudzakkar. Sedangkan di sini fid darsil 20 di sini al-adad al-mufradah lil ma'dudil muannas. Hanya itu saja bedanya. Kaidahnya sama persis. Ya kan Ibu ya? Kaidahnya sama persis. Kaidahnya bagaimana Ibu? An as'alukum. Daripada saya jelasin kan enak bertanya saya. Kaidahnya gimana? 1 dan 2 menggunakan na'tun wa man'utun. Bilangan wahid wasnan atau wahidatun wasnatani itu menggunakan kaidah rangkaian an-na'tu wal man'ut. An-na'tu wal man'ut dari ma'dudnya jadi man'ut. Ma'dudnya benda yang dihitung jadi man'ut. Kemudian adatnya bilangannya itu jadi na'tun. Ya kan Ibu ya? Makanya harus sama persis dua-duanya. Kalau bilangan 1 dan 2 itu harus betul-betul sama dengan ma'dudnya. Baik itu muzakkar muannasnya, apakah dia mufrad atau musanna, dan juga i'rabnya juga harus sama. I'rabnya harus sama persis. Apa maksudnya? Kalau marfu' sama-sama marfu'. Kalau majrur sama-sama majrur, kalau mansub sama-sama mansub. Gitu Ibu ya? Ya, Ustaz. Mudah kan Ibu ya? Insyaallah. Kalau thalibatun wahidatun itu mansub atau majrur? Alfa. Marfu' Ibu ya? Thalibatun wahidatun itu marfu'. Kalau majrur gimana? Walibatin wahidatin. Thalibatin wahidatin. Ahsantunna. Kalau mansub? Walibatan wahidatan. Talibatan wahidatan. Kalau mansub itu tandanya fathah. Kita belum mempelajarinya memang. Kalau sudah tahu berarti sudah jauh pernah belajar. Yang sudah kita pelajari kan baru marfu' dan majrur kan Ibu ya? Ya. Insyaallah di semester depan kita akan mempelajari yang mansub. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nah kalau di sini yang isnatani, talibatan isnatani, ini majrur atau mansub? Marfu. Marfu'. Marfu' atau majrur? Marfu. Marfu' atau majrur? Marfu. Majrur atau mansub? Marfu. Marfu' atau majrur? Marfu. Ustaz. Mansub Ustaz. Mansub. Mansub atau majrur? Marfu. Mansub. Gimana? Marfu. Insyaallah marfu Ustaz. Insyaallah apa? Ya insyaallah. Insyaallah apa? Insyaallah jika Allah menghendaki marfu. Ini juga sudah jelas di sini. Bukan. Taib. Talibatan isnatani. Ini kalau kita lihat huruf terakhirnya huruf nun, ya kan Ibu ya? Iya. Huruf nunnya tandanya apa? Huruf terakhirnya huruf nun, tandanya nunnya itu harokatnya kasroh. Tapi ini marfu' atau majrur? Marfu. Ini marfu' Ibu sekalian. Marfu'. Kita kemarin sudah belajar ism mutsanna kan Ibu ya? Iya. Baik. Isnatani itu diperlakukan persis seperti ism mutsanna Ibu sekalian. Kalau ini thalibatani ini mutsanna kan Ibu ya? Iya. Thalibatani masih ingat? Aslinya thalibatun lalu karena ganda, karena double jadi ditambah alif dan nun. Ya kan Ibu ya? Yes. Alif dan nun ini tanda kalau dia mutsanna.
Jadi nunnya ini bisa berubah harokat tidak Ibu? Tidak. Tidak kan Ibu ya? Nunnya selalu kasroh. Ism mutsanna itu nunnya selalu kasroh. Nggak mungkin fathah, nggak mungkin dhamma. Jadi talibata ni, isnata ni. Nunnya selalu kasroh. Tapi di sini ibu-ibu tadi bilang ini marfu. Dari mana tahunya kalau ini marfu? Tanda rofaknya mana? Alif. 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 Ahsan. Masih ingat ibu-ibu? Kalau ism musanna itu tanda i'rabnya tidak menggunakan harokat, tapi menggunakan huruf. Yaitu huruf alif itu sebagai tanda rofa. Kalau majrur atau mansub, tandanya apa ibu? Ya, Oh iya, ahsan. Ya. alia. Jadi gimana Om? Kalau majrur atau mansub misalnya? Talibatan isnatani jadi Tolibatain. Talibatain isnataini. Gitu Om ya. Bingung tidak Ibu? Bingung tidak Ibu? Enggak. Ini tidak yang bilang tidak. Ini yang diem gimana Om? Setuju. Bingung Ustaz. Bingung. Kita sudah pernah sebelumnya membahas alismul musanna. Alismul musanna itu apa Ibu? Isim yang menunjukkan dua. Yang menunjukkan dua atau ganda atau double. Ganda. Jadi dalam bahasa Arab itu pembagian isam berdasarkan jumlah itu menjadi 3 ya kan Ibu ya? Ya. Kalau di bahasa kita kan hanya tunggal dan jamak saja. Kalau di dalam bahasa Arab ada mufrad itu tunggal. Kemudian ada musanna itu double ganda 2 ya kan? Lalu ada jamak. Jam'un itu ya jamak itu lebih dari 2. Jadi 3 atau lebih itu baru jamak kalau dalam bahasa Arab. Gitu ya, Bu ya. Jadi mufrad, musanna, jamak. Mufrad itu tunggal. Berarti talibatun, talibun itu mufrad tunggal. Lalu ada musanna itu double ganda. Tandanya apa? Bagaimana cara merubah kata mufrad menjadi musanna? Dengan cara menambahkan alif dan nun di belakangnya. Masih ingat kan Ibu ya? Ya, Ustaz. Seperti di sini aslinya talibatun menjadi talibatani. Tinggal ditambahkan alif dan nun di belakangnya. Ya kan Ibu ya? Jadi alif dan nun ini adalah tambahan, sah? Sampai di sini bingung tidak Ibu? Ya enggak, Ustaz. Tadi yang bingung tadi. Halo? Ustaz, maaf Ustaz, saya tadi ketinggalan nyatetnya yang tadi Ustaz ngomong yang pertama isim musanna nunnya selalu kasroh. Kasroh ya. Oh iya. selalu kasroh, nunnya selalu. Nunnya selalu kasroh. Oh, oke. Jadi sebaliknya dengan jamak mudzakkar salim itu nunnya selalu fathah, ya kan Ibu ya? Muslimuna, mu'minuna, ya kan Ibu ya? Kalau musanna itu nunnya selalu kasroh. Baik. Tadi sampai di sini tadi ada yang bingung tidak Ibu? Jadi ism musanna itu ditambahkan alif dan nun di belakangnya. Lalu nunnya selalu kasroh. Iya. Iya. Iya apa? Ntar kasih soal lagi. Halo? Nggak ada yang bingung ya insyaallah? Ustaz, kalau muzakkar salim nunnya selalu Fathah. Muslimuna, mu'minuna, mudarrisuna. Kalau musanna, itu kan jamak. Kalau jamak mudzakkar salim nunnya fathah. Kalau ism musanna nunnya kasroh. Ada lagi pertanyaan Ibu? Nah, Yuzat. Nah, di sini nunnya dari ism musanna itu selalu kasroh. Berarti tanda i'rabnya itu bukan di situ, Ibu. Dia menggunakan tanda i'rab cabang, bukan tanda i'rab utama. Jadi tanda i'rab itu kan ada tanda i'rab utama berupa harokat, ya.
Kalau marfu tandanya dhammah, kalau majrur tandanya kasroh, kalau mansub tandanya fathah. Ya kan Ibu ya? Ya. Tapi ada beberapa kata, ada beberapa isem yang tidak bisa ditandai dengan tanda i'rab utama. Nggak bisa ditandai dhammah kalau marfu, majrur pakai kasroh, mansub pakai fathah. Ada beberapa kata isem yang tidak bisa ditandai dengan tanda i'rab utama. Seperti isem musanna di sini. Isem musanna di sini tanda i'rabnya tidak menggunakan harokat, tapi menggunakan huruf. Gitu ya, Bu ya? Tanda i'rabnya menggunakan apa, Ibu? Huruf. Huruf. Huruf apa? Alif. Huruf alif di sini. Huruf alif itu kalau marfu tandanya alif. Tapi kalau majrur atau mansub, alifnya ini berubah menjadi ya. Gitu ya? Ulang lagi Bingung tidak? statement. Bingung. Ulang lagi Bingungnya, statementnya. bingungnya dari mana? Ambil catat. Enggak, statementnya diulang lagi maksudnya. Tadi belum terlalu nangkep. Jadi tanda i'rab itu kan ada tanda i'rab utama kan, ya? Tanda al-alamah al-asliyah istilahnya. Alamatul i'rab al-asliyah, tanda i'rab asli, tanda i'rab utama berupa harokat. Kalau marfu tandanya dhammah. Kalau majrur tandanya kasroh. Kalau mansub tandanya fathah. Itu alamatul i'rab al-asliyah, tanda i'rab asli, tanda i'rab utama. Tapi ada beberapa isem yang tidak bisa ditandai dengan tanda i'rab asli, tanda i'rab utama, tidak bisa. Ada beberapa isem yang tidak bisa ditandai dengan tanda i'rab asli atau tanda i'rab utama. Di antaranya ini isem musanna. Isem musanna itu tanda i'rabnya tidak menggunakan harokat. Isem musanna yaitu tanda i'rabnya tidak menggunakan harokat. Misalkan marfu pakai dhammah, majrur pakai kasroh atau fathah atau mansub pakai fathah. Jadi tidak menggunakan harokat gitu ya. Tapi menggunakan apa? Menggunakan huruf. Jadi isem musanna itu tanda i'rabnya menggunakan apa Ibu? Huruf. Oke. Masya Allah. Tanda i'rab isem musanna menggunakan apa Ibu? Huruf. Huruf apa? Alif. Alif dan ya. Alif. Jadi kalau marfu tandanya alif. Misalnya thalibatani. Ya kan Ibu ya? Thalibatani. Itu marfu tandanya alif. Jadi alif sebelum nun itu. Tapi kalau majrur atau mansub, maka alifnya itu berubah menjadi Ya. ya. Jadi ya itu sebagai tanda jar dan tanda nasab. Jadi talib bataini. Talibataini. Gitu ya, Mas? Jadi alifnya berubah jadi ya kalau kata tersebut majrur atau mansub. Gitu ya. Bingung tidak? Masih bingung tidak Ibu? Insya Allah udah jelas. Sudah tidak bingung Ibu ya? Insya Allah. Kalau misalkan ma'dudnya, kalau ma'dudnya di sini kan marfu ya, contohnya thalibatani. Makanya di sana adatnya yang sebagai na'atun itu ikut marfu juga. Isnatani. Oh, Ya kan ya? Kalau na'at man'ut itu kan harus sama kan Ibu ya? Ya. Jadi kalau misalkan majrur atau mansub juga harus sama juga, majrur dan mansub juga. Jadi isnataini, ya kan Ibu ya? Iya. Bingung tidak kenapa kok jadi isnataini? Ini thalibataini tnataini kita. Betul, talibataini isnataini. Jadi sama yang i'rabnya sama-sama majrur atau sama-sama mansub. Kalau marfu sama-sama marfu, talibatani isnatani. Kalau majrur atau mansub sama-sama majrur dan sama-sama mansub. Gitu ya, Bu ya?
Sama kayak tadi, thalibatun wahidatun, thalibatin wahidatin, thalibatan wahidatan. Ya kan Ibu ya? Ya. Ini yang musanna juga sama, hanya saja Ya. tanda i'rabnya kan pakai pakai huruf. Ya kan Ibu ya? Ya. Wadih, ila huna wadih. Sampai di sini Wadih. jelas ya Ibu? Allah. Barakallahu fikunna. Insyaallah nggak bingung ya. Nastamir. Thumma al-adad min 3 ila 10. Bilangan dari 3 sampai 10. Bagaimana kaidahnya Ibu? Ma'adudnya selalu jamak. Ya kan Ibu ya? Ma'adudnya selalu jamak dan selalu majrur. Selalu jamak dan majrur. Limadza majrur? Bil idhofah. Jadi karena kedudukannya sebagai mudhafun ilaihi. Ya kan Ibu ya? Jadi bilangan 3 sampai 10 itu rangkaiannya menggunakan rangkaian idhofah, mudhaf dan mudhafun ilaih. Adadnya, bilangannya sebagai mudhaf, makanya dia tidak boleh tanwin dan tidak boleh ada al. Ya kan Ibu ya? Dan ma'dudnya itu bentuknya jamak majrur sebagai mudhafun ilaihi. Wadih Ibu sekalian? Insyaallah mudah Ibu ya. Kemarin sudah kita sampaikan. Hal min soal. Ada satu lagi ketentuan. Kalau tadi bilangan 1 dan 2 itu kaidahnya na'at man'ut. Na'at dan man'ut itu harus selalu sama dalam semua hal. Mudzakkar muannasnya, i'rabnya, jumlahnya, nakirah ma'rifahnya harus sama. Tapi kalau bilangan 3 sampai 10 bagaimana Ibu? Selalu berlawanan, selalu berbeda. Ya kan Ibu ya? Ini al-'adad min 3 ila 10 yukhaliful ma'dud fi tadhkir wa ta'nis. Bilangan 3 sampai 10 selalu menyelisihi ma'dudnya, selalu berbeda dengan ma'dudnya dalam hal mudzakkar muannasnya. Insyaallah mudah Ibu ya. Misalkan di sini salasu talibatin. Talibatin ini muannas. Makanya adatnya bentuknya mudzakkar salasu, tidak ada tak marbutahnya. Wadih Ibu? Insyaallah. Allah alaikum. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Ini sudah kemarin jawab. La yujad? Mafi soal? Mafi insyaallah. Bagaimana? Terhitung dengan isim ya. Kalau adatnya itu sendirian, misalkan dari 1 sampai 10 itu seperti apa? Kalau sendirian? Sendirian, ya. Sendirian, kasihan Om sendirian, jangan dibiarkan sendirian. Seperti bahasa Indonesia gitu Ustaz, 1, 2, 3. Maksudnya enggak, biasanya pasti ada ma'dudnya, meskipun ma'dudnya itu mahdzuf, enggak disebutkan tapi diniatkan. Misalkan adat itu mudzakkar atau muannats? Lafaz adadun. Mudzakkar. Misalkan a'uddukum. Misalkan saya menghitung kalian. Menghitung itu pakai istilah adat. Adat itu mudzakkar, berarti wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun. Raqam misalkan juga. Raqam wahid. Wahid maksudnya raqam wahid. Raqam isnani. Misalkan cuma di raqam itu apa Ibu? Raqmun. Mana raqam? Nomor kayak angka. Nomor. Raqmun itu nomor. Raqmul bait, raqmul jawal, nomor HP ya kan Ibu ya? Baik, raqmun. Raqam wahid. Raqam isnan. Lalu salasah. Jadi salah satu arqam maksudnya seperti itu. Salah satu arqam maksudnya seperti itu. Meskipun tidak disebutkan, maksudnya di sana ada yang dimaksudkan meskipun tidak disebutkan. Jadi seperti kemarin tamyiz itu bisa mahdzuf, ya kan Ibu ya? Tapi secara lafaz mahdzuf, secara lafaz dan tulisan tidak disebutkan, tapi secara makna itu masih terkandung, masih diniatkan. Gitu Ibu ya. Tapi biasanya sih kebanyakan yang tidak disebutkan di sini ma'dudnya
itu biasanya pakai bilangan yang bab 19 kemarin. Jadi dianggap ma'dudnya itu mudzakkar. Wahid, isnan, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Gitu ya? Halo? Bingung tidak maksud saya, Om? Ya. Ya. Bagaimana? Bingung? Makanya biasanya kalau dalam video-video pembelajaran anak-anak, kalau ibu-ibu mungkin di Little Muslim itu biasanya ada banyak pembelajaran buat anak-anak. Video-video pembelajaran anak-anak itu mungkin ibu-ibu bisa lihat di sana. Kalau bilangan itu ya langsung seperti itu. Wahid, isnan, salasah, arba', khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah, kan gitu. Itu biasanya dianggap ma'dudnya mudzakkar kalau tidak disebutkan. Gitu, Meh? Boleh minta contoh yang saat jam Ustaz. Kan disampaikan termasuk mahdzuf juga ya. Itu mudzakkar muannasnya bagaimana? Bisa diberikan contohnya, Ustaz? Ya, itu nanti kalau sa'ah itu jawabannya itu pakai al-adad at-tartibi. Al-adad at-tartibi itu kita akan pelajari di semester depan, insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Al-adad at-tartibi kalau dalam bahasa kita itu bilangan bertingkat. Jadi jam itu bukan pakai bilangan yang ini, tidak. Misalkan jam berapa? Jam 5 misalkan. Jam 5. As-sa'ah al-khamisah, bukan khamsu sa'atin, enggak. Kalau khamsu sa'atin jadi 5 jam. Ya kan Ibu ya? Khamsu sa'atin itu 5 jam. Ya kan Ibu ya? Kita tidak ingin bilang 5 jam kan Ibu ya? Kan bisa atulan jam berapa sekarang? 5 jam. Kan bukan gitu ya. Tapi jam 5. Ya kan Ibu ya? Ya. Itu nanti jawabannya pakai al-adad at-tartibi. Insyaallah di semester depan. As-sa'atu al-khamisatu. Jawabnya seperti itu. Jadi bukan khamsah, bukan khamsu. Bukan khamsatun, bukan khamsu juga, tapi al-khamisatu. Gitu ya. Mudah insyaallah, itu kaidahnya mudah di semester depan insyaallah. Gitu ya, Bu ya. Bu Kurnia barusan yang bertanya Om ya? Iya, Ustaz. Gimana Om? Nggak masalah ya? Untuk jam di semester depan. Jadi kami sa'atul ana, al-an as-sa'ah al-khamisah. Jadi misalnya seperti itu. Jadi tidak memakai bilangan yang ini, bukan khamsu sa'atin, tidak seperti itu. Kalau khamsu sa'atin 5 jam, salasu sa'atin 3 jam. Bukan jam 3 tapi 3 jam. Gitu, Mah? Iya, Ustaz. Ada lagi pertanyaan Ibu? Soalun akhir? La yujad? Kalau tidak ada, la yujad? Kalau tidak ada pertanyaan, in lam takun ladaikunna su'al, in lam yakun ladaikunna su'al, nastamir ila safhah ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Hunaka hiwar. Kita masuk ke hiwar Ibu sekalian. Hunaka al-hiwar baina Laila wa Salma. Laila itu isim mudzakkar atau muannas Ibu? Muannas. Muannas. Kalau Salma. Muannas. Panas juga Ibu ya, insyaallah. Di kita kan juga banyak yang menggunakan nama ini. Salma, Salwa, Laila. Baik. Ini ada hiwar baina Laila wa Salma. Keduanya muannas. Maka nanti kemungkinan yang dibicarakan juga muannas juga. Dan kita lihat Ibu, kita baca apa yang mereka perbincangkan. Seperti biasa, ka'adatina ana aqra'u antunna tukarrirna. Saya baca, ibu-ibu mengikuti. Karrirna ba'di. Ya Salma. Ya Salma. Afi fasliki talibatun minas Sini wal Yabani. Afi fasliki talibatun minas Sini wal Yabani.
Thalibatun, baknya panjang ya, karena ini jamak. Jangan tetap dibaca pendek, nanti jadi mufrad nanti. Thalibatun itu satu orang siswi, tapi kalau thalibatun jamak kan Ibu ya. طيب ما معنى هذه الجملة؟ يا سلمى أفي فصلك طالبات من الصين واليابان؟ ما معنى؟ Kelasmu. Hai Salma, Wahai Apakah Salma, di kelasmu dari di kelasmu dari Belajar dari Cina Cina dan Jepang yang berasal dari Cina dan Jepang. Santun, Assalamualaikum. Oh ya, jawabannya Jepang. Yaban, Jepang. Santun. Baik. siswi-siswi. Ya Salma, wahai Salma, afi fasliki, apakah di kelasmu talibatun minas Shini wal Yaban, ada siswi-siswi dari Cina dan dari Jepang? Kita kan ya? Iya. Baik. Fi fasli karena ada fi sebelumnya. Talibatun itu mubtada muakhar. Fi fasli itu jar majrur, itu khabar muqaddam. Tapi di sana ada minas ini. Kenapa minas ini bukan minas sono? Kenapa? Min. Jerman. Karena ada harful jar sebelumnya. Min itu harful jar, makanya asin jadinya majrur, tandanya kasroh. Karena itu ya, minas ini. Wal yabani itu ma'tuf, jadinya ikut majrur juga. Alhamdulillah. Nastamir. Salma tujibu. Salma menjawab. Na'am. Naam. في فصلنا 5 طالبات من الصين. Fi faslina talibatin minas Shini. وأربع طالبات من اليابان. و8 طالبات من إندونيسيا. Wah, sama. Indonesia. Indonesia. Jadi tidak ada tasydidnya. Indonesia. Ini ibu orang Indonesia kan, ya? Iya. Orang Indonesia nggak tahu tulisan Indonesia. Assalamualaikum. طيب. ما معنى هذه الجملة؟ نعم في فصلنا 5 طالبات من الصين. 4 siswi dari Jerman. Ya, di kelas Di kelas kami ada 5 siswi dari Cina. Wa arba'u talibatin min al-Yaban. 4 siswi dari Jerman. Dari Jepang. Yaban itu Jepang. Oh iya, terbalik. Almania baru dari Indonesia. Wa 8 talibatin min Indonesia dan 8 Dari Indonesia. 8 siswi dari Indonesia. Masya Allah. Insya Allah nggak bingung ya secara makna. Insyaallah. Ini sudah pandai menerjemahkan ibu. Kapan-kapan kalau Raja Salman ke Indonesia, ibu yang terjemahin. Berantakan. Tapi kan Raja Salman kan nggak mungkin ngomongin kayak gini ya. Fi faslina khamsu talibatin min as-Shini. Bingung. Nanti diamin sama dia. Amin. Di sini ada contoh al-adat al-mufradah ya kan Ibu ya? Ya. Ya. Di sana ada khamsu talibatin, arba'u talibatin, 8 talibatin. Ma'dudnya semuanya sama, talibatin. Tapi kenapa di sana adatnya, bilangannya semuanya mudzakar, khamsu, arba'u, 8. Karena harus berlawanan. Harus menyelisih, harus berlawanan dengan ma'dudnya, ya kan Ibu ya? Karena di sini ma'dudnya semuanya mu'anats, talibatin, maka adatnya harus bentuknya mudzakar, tidak boleh diakhiri tak marbutah, khamsu, arba'u, 8. Dan rangkaiannya menggunakan rangkaian apa Ibu?
Rangkaiannya idhofah, mudhaf dan mudhafun ilaih. Makanya ma'andudnya di sana semuanya majrur karena sebagai mudhafun ilaih. Khamsu talibatin, arba'u talibatin, thamani talibatin. Semuanya jamak ma'andudnya. Insyaallah enggak bingung Ibu ya? Nastamir. Kemudian Laila melanjutkan, dia menimpali dari jawaban tadi. Wa fi faslina 3 talibatin minal Hindi. وفي فصلنا 3 طالبات من الهند. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Dan di kelas kami ada 3 siswi dari India. Kami ada 3 siswi yang berasal dari India. Ahsantuna. Wa 6 talibatin minal Filippini. Satu talibatin minal Filipina. Ma ma'na? Dan 6 siswa dari Filipina. Siswi. Dari Filipina. 6 siswi dari Filipina. Wa 7 talibatin min Turkiya. وسبع طالبات من تركيا. Tayyib. Ma ma'na? Dan 7 siswi dari Turki. Dari Turki. Ahsantuna. Ini di sini juga ada beberapa contoh adat dan ma'dud, ya kan Ibu ya? Al-adat al-mufradah. Yang mana saja? 3 طالبات. 3 talibatin, 6 talibatin, 7 talibatin. Fatah mahana kunna. Jadi sama persis di sini ma'dudnya talibat. Talibatin itu muannas, makanya adatnya semuanya bentuknya mudzakkar. 3, 6, 7, tidak ada yang diakhiri tak marbuthah. Ya kan Ibu ya? Karena harus menyelisihi ma'dudnya yang muannas, talibatin. Dan rangkaiannya mudhaf dan mudhafun ilaih. Ma'dudnya selalu jamak. Baik, nastamir. Salma balik bertanya sekarang. Kam ukhtan laki ya Laila? Kam ukhtan laki ya Laila? Ma ma'na? Berapa saudaramu wahai Laila? Berapa saudara atau saudari? Saudari. Berapa saudarimu? Berapa saudarimu wahai Laila? Nah, kam ukhtan. Kenapa kok di sini mansub? Ukhtan? Tamyiznya. Ahsantuna, karena dia tamyiz. Tamyiz dari kam ya, Bapak ya. Fatah mahana kunna tamyizun mansubun. Fatah mahana. Nastamir. Laila tujibu. Laila menjawab. Li 3 akhawatin. Li Ma ma'na? Saya mempunyai 3 saudari. Akhawatin itu mufrad atau jamak? Jamak dari? Dari Ukhtun. Jamak dari ukhtun, ya kan Ibu ya? Ukhtun jamaknya akhawatin. Kenapa di sini kok dirubah jadi jamak? Karena ini ma'dud dari salas, ya kan Ibu ya? Ma'dud dari bilangan 3 sampai 10 itu harus bentuknya jamak dan harus majrur karena sebagai mudhafun ilaih, tandanya kasroh, selama bisa ditandai kasroh. Salasu akhawatin. Di sana juga harus berbeda antara ma'dud dan adatnya. Insyaallah nggak bingung Ibu ya? Insyaallah. Nastamir. As-safa ba'daha, masih hiwar Ibu sekalian. Salma tas'alu. Salma bertanya, "Wa kam akhan laki?" Wa kam akhan laki? Ma ma'na kam akhan laki? Dan berapa saudara? Dan berapa saudaramu, gitu ya? Baik. Lalu Laila tujib, li 5 ikhwatin. Afan, saya salah baca barusan. Karena ba'di li 5 ikhwatin.
Ma ma'na li khamsatu ikhwatin. Saya punya 5 saudara. Lima saudara. Saya punya 5 saudara. Ikhwah. Ikhwah itu mufrad atau jamak? Jamak. Jamak dari Akhun. Muzakkar atau muannas berarti? Ikhwatun. Muzakkar. Kan diakhiri ta marfu'ah. Iya. Iya, Karena begitu. mengikuti dari satunya. Jadi mufradnya Om ya, dilihat dari mufradnya. Kalau mufradnya muzakkar, jamaknya tetap muzakkar. Ya kan Ibu ya? Iya. Nah, ikhwah itu jamak dari akhun, berarti muzakkar. Makanya di sana adatnya bilangannya bentuknya muannas karena harus melisi. Ya kan Ibu ya? Ya. Iya, Ustaz. Enggak bingung ya, insyaallah. Enggak. Nastamir. Salma lalu menimpa. Laki 3 akhawatin wa 5 ikhwatin. Laki Salatu akhwatin wa khamsatu ikhwatin. Ikhwatin. Ma ma'na? Kamu mempunyai 3 saudari dan 5 saudara. Kamu mempunyai 3 saudari dan 5 saudara. Taib. Di sini dibiasakan ya Bu ya. Akhawat itu kita membacanya kho-nya jangan disukun tapi fathah. Kalau ikhwah dan ikhwan kho-nya sukun, tapi kalau ukhtun akhawatun kho-nya fathah. Kalau di kita kan bilangnya akhwat gitu kan Ibu ya. Ya, Itu kalau bahasa Indonesia nggak bisa disalahkan, tapi kalau bahasa Arabnya akhawat gitu ya. Yang mana sih? Jamak dari ukhtun. Jamak dari ukhtun itu akhawat, bukan akhwat, tapi akhawat. Gitu ya. Kalau akhwat itu apa Ustaz? Kalau akhwat itu karena lidahnya keplesetan jauh. Ya itu kadang itu lidah kita itu serapannya itu kadang itu seringkali tidak sempurna gitu Mas. Iya. Jadi bahasa serapan kita itu kadang itu nggak betul-betul persis seperti lafadz aslinya. Jadi aslinya akhwat akhwat jadi akhwat ya. Bacanya dicepetin. Allah alam ya. Ini dulu itu pertama orang yang bilang seperti ini itu karena cepat bacanya atau memang karena salah baca. bisa dua-duanya. Dikira seperti mufradnya mungkin ya. Ukhtun jadi akhwat seperti atau jamak dari akhun jadi kho-nya sukun. Ikhwan akhwat ya. Dikiranya mungkin seperti itu juga bisa jadi kan ya. Nah, padahal harusnya akhwat ya. Akhwat. Nah, ini sebenarnya bahasa kita itu serapannya itu seringkali seperti itu. Misalkan hari Jumat ya kan? Hari Jumat itu aslinya lafadz aslinya Jumu'ah, bukan Jumat. Jumat itu mimnya sukun ya. Aslinya mimnya dhammah Jumu'ah. Jumu'ah. Lalu rokaat itu ya mungkin ini diambil dari bentuk jamaknya sih boleh nah rokaat. Tapi kalau satu rokaat itu aslinya rok'atun ini gitu ya. Ada banyak yang lain. Kafnya dibaca hidup itu kalau kita Ustaz ya. Apa? Kafnya dibaca hidup. Iya, fathah. Kalau kita akhwat. Kalau bahasa Arab bacanya fathah akhwat ya. Kecuali kalau bahasa Indonesia karena ini sudah jadi bahasa serapan bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan bilang dengan bahasa Indonesia akhwat itu nggak bisa disalahkan juga. Tapi kalau dengan bahasa Arab harus akhwat gitu ya. Karena ini sudah masuk KBBI loh. Kemarin kita cek itu akhwat itu sudah jadi istilah serapan. Nah, Mus besar bahasa Indonesia. Iya. Bahasa Indonesia. Kamus besar bahasa Indonesia. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia ya akhwat ya nggak bisa disalahkan. Tapi kalau pakai bahasa Arab akhwat gitu ya. Iya. Assalamualaikum. Jadi biasa memang seperti itu ada pergeseran lafadz ketika ada bahasa serapan. Seperti katulistiwa. Katulistiwa itu kan aslinya khotul listiwa, namanya khotul listiwa, garis tengah
yang garis khatulistiwa. Ya, khotul istiwa. Khot itu kan garis. Alistiwa itu ketika matahari betul-betul di tengah, itu alistiwa namanya. Lalu jadi bahasa Arab menjadi khatulistiwa. Oh, Banyak bahasa Arab. Banyak sekali. Ini majelis permusyawaratan rakyat itu semuanya bahasa Arab dong, tiga-tiganya. Majelis itu majlisun. Permusyawaratan dari kata musyawarah, ya kan? ya. Rakyat itu dari kata ra'iyat. Rakyat. Ra'iyah itu ya rakyat. Ra'iyah. Kan rupiah. Banyak Banyak ya orang. Pak Ustadz? Ya banyak sekali, Om. Banyak sekali bahasa Arab. Nah, dalam banyak bahasa- sekali. Banyak sekali. Seperti namanya Bu Siti Khadijah. Itu kan dari bahasa Arab aslinya Sidti, Sayyidati, kemudian menjadi Amiyah Mesir jadi Sidti, jadi di lidah orang Indonesia jadi Siti Khadijah. Tidak. Nah, terus banyak sekali. Oh, dulu saya juga pernah bilang alasan itu ya, alasan. Ya. Banyak sekali. Alasan nih. Kalau rukun itu dari arkan kan, dari rakan. Rukun. Rukun, Om. Aha. Rukun Ya, itu rukun. memang aslinya Rukun. ruknun. Rukun itu pilar. Apa? Rukun itu tiang atau pilar bukan? Nah, kalau dari segi bahasa iya. Rukun atau ruknun aslinya lafadz Arabnya aslinya ruknun gitu ya. Ruknun arkan. Itu jamaknya arkan. Ruknun arkan. Itu aslinya tiang. Iya. Secara bahasa. Tapi bisa juga bukan hanya tiang tapi konstruksi gitu ya, konstruksi. Jadi yang merangkai bangunan itu konstruksi kan ya? Ya. Jadi kalau kurang salah satu maka bangunan itu roboh. Ya. Jadi ada fondasi, ada tiang, ada dinding, ada atap kan. Semuanya saling melengkapi. Kalau dikumpulkan semuanya jadi baru sempurna. Kalau kurang salah satu jadi nggak sempurna, jadi roboh. Itu rukun seperti itu gambarannya. Kalau dari segi syar'i ya. Ruknun arkan. Makanya rukun Islam dan rukun iman. Rukun iman itu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kepada kitab Allah, kepada para rasul, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar itu rukun. Ruknun atau jamaknya arkan. Itu semuanya saling berkaitan. Kalau salah satu bermasalah semuanya hancur. Gitu ya. Jadi semuanya harus benar. Semuanya harus beres gitu. Kalau nggak beres salah satu, itu semuanya juga ikut nggak beres juga, gitu ya. Rukun itu seperti itu. Rukun satu arkan jamak. Arkan itu jamak. Banyak sekali sebenarnya. Kalau membicarakan tentang serapan itu banyak sekali. Bahkan yang betul-betul misalkan lafadznya sama persis seperti kursi itu kan sama persis lafadznya ya kan Ibu ya? Ya. Masjid. Nah, istilah-istilah syar'i itu banyak sekali kalau istilah syar'i. Baik. Yastamir. Sampai mana tadi Om? Saya lupa saya. Oh ini, Salma laki salatu akhwatin wa khamsu ikhwatin. Ini ya. Nastamir. Laila kemudian tata'aqab menempali. Laila. Na'am. Wa kam akhan wa ukhtan laki? Naam wa kam Wakam akhwan wa ukhtan laki. Ini bertanya balik ya. Ma ma'na wa kam akhan wa ukhtan laki? Ya, dan berapa saudara dan saudarimu? Dan saudarimu. Berapa saudara dan saudarimu? Salma tujibu li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhawatin. Arba'atu ikhwatin wa arba'u akhawatin. Arba'a wa
Wa arba'u akhawatin. Sayyid, ahsantuna. Marratan ukhra, sekali lagi. Li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhawatin. Li Arba'atu ikhwatin wa arba'u akhawatin. Tahallahalakunna. Ibu-ibu sekalian, as'alukunna. Saya bertanya kepada ibu sekalian. Kenapa yang di awal di sana pakainya arba'atu, sedangkan yang kedua pakainya arba'u? Karena Maksudnya yang pertama itu kan zakar. kalau yang Tahallahalakunna. Karena pengaruh ma'dudnya, Om ya. Karena pengaruh ma'dudnya yang pertama di sana, ma'dudnya yang pertama di sana mudzakkar atau muannats? Kan ada tak marbutohnya. Mudzakkar ya. Ini jamak dari akhun. Ini makanya di sana adatnya arba'atu, berbeda. Jadi harus berbeda di sini karena ma'dudnya mudzakkar maka adatnya muannats. Cuma arba'atu akhawatin. Akhawatin mudzakkar atau muannats? Jelas muannats. Maka adatnya harus berbeda. Adatnya bentuknya mudzakkar arba'in. Tidak bingung ya insyaallah. insyaallah. Nastamir terakhir di sana. Tadi apa? Arba'u ikhwatin wa arba'u akhawatin. Berarti 8 Om totalnya Om. Insyaallah. Sama tadi kan salasu akhawatin dan khamsatu ikhwatin 8 juga. 8. Baik, nastamir. Laila tata'aqab. Li zamilatun ismuha Khadijatu. Li zamilatun ismuha Khadijatu. Zamilatun ismuha Khadijatu. Bu Khadijah temannya Laila Om ya? Banyak bener ya. Marratan ukhra, kita baca sekali lagi. Li zamilatun ismuha Khadijatu. Zamilatun ismuha Khadijatu. Jadi Apa makna? Saya punya teman namanya Khadijah. Jadi Laila tadi bilang saya punya teman namanya Khadijah. Baik, nastamir. Laha thamaniyatu ikhwatin wa thamani akhawatin. Laha Thamaniyatu ikhwatin wa thamani akhawatin. Thamani akhawatin. Baik, Bu Siti Khadijah ternyata saudaranya banyak Om ya? ما معنى لها ثمانية إخوة وثماني أخوات. Yang mempunyai 8 saudara dan 8 saudari. Masya Allah, total 16 Om ya? Iya. 8 saudara, 8 saudari. Di sini juga sama ya, Beb. Di sana thamaniyatu ikhwatin. Thamaniyatu, di mana thamaniyatu? Karena ma'dudnya mudzakkar. Karena ma'dudnya mudzakkar, maka harus adatnya harus muannats. Kemudian di sana thamani akhawatin. Di mana? Karena di sana ma'dudnya muannats, maka adatnya harus mudzakkar, tidak ada tak marbuthahnya. Insyaallah mudah ya, Bu ya? Enggak bingung ya? Insyaallah. Tahallahalakunna jami'an. Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu sampai di sini? Hal min soal? Naam, tafadhali. Kalau yang akun itu jamaknya itu ikhwatin, terus ada selain itu enggak Ustaz? Ya, ada 2 bentuk jamaknya. Ada ikhwatun dan ikhwanun. Makanya di kita kan yang lebih banyak digunakan ikhwan ya kan ya? Ikhwan, akhwat ya. Nah, ikhwan itu jamak dari akhun. Ikhwanun, tapi wawunya panjang. Ikhwanun. Tapi kalau pakai tak marbuthah, ikhwatun, pendek wawunya. Tapi bisa juga ya dipergunakan di sini ya, Bisa. Berarti sama niat ini tetap ya, sama niat. Nah, sama niatu ikhwanin boleh.
Di sini itu pakainya ikhwah itu kayaknya memang sengaja biar bisa membandingkan mana mudzakkar mana muannasnya. Ini ngetes. Biar Gitu ya. bingung. Biar bingung. Bukan biar bingung. Yuk, syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi Ibu? Soalun akhir? Ada pertanyaan yang lain? Ayo Jab. Nastamir ila safha ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Ibu sekalian. Tafadhalna iftahna as-safha ba'daha. Silakan dibuka halaman berikutnya. Mudah ini Ibu. Di sana ada tamarin, kita sudah mulai masuk ke tamarin, dimulai dari at-tamrinul awal, iqra waktub atau iqra'i waktubi. Iqra'i waktubi. Bacalah gitu ya. Dan tulislah. Baik. Kita mulai Ibu, kita coba jawab satu persatu. Ini mudah sekali Ibu ya. Di sana hanya menentukan harokatnya mungkin, tapi mudah insyaallah. Kita jawab dari mulai Bu Anita, tafadhali. Salasu tolibatin. أحسنت 3 طالبات ثم إيوه أشرحها تفضلي Arba'u tolibatin. أحسنت 4 طالبات جيد منى ثم إبو تترا تفضلي Khamsu tolibatin. نعم أحسنت 5 طالبات فتح الله عليك ثم أبو دوي كيف حالك أبو دوي halo mana ini suaranya Bu Dewi halo Bu Dewi bisa bersambung suara Bu Dewi tidak bisa kalau belum bisa bersambung suara Bu Dewi kita lanjutkan Nastamir Ibu Edita tafadhali Ibu Edita Anggreni tafadhali Situ tolibatin. أحسنتي 6 طالبات فتح الله عليك بعدها إرلينا استأذنت ما إرني تفضلي ما إرني 7 tolibatin. أحسنتي 7 طالبات بعدها فاضلة لم تحضر Ibu Herawati aman لم تحضر Ibu Mona تفضلي Ibu Mona Samani tolibatin. أحسنتي 8 طالبات بعدها صح الله عليك Ibu Mona بعدها Ibu Kurnia تفضلي 9 طالبات. 9 طالبات جيد بعدها Ibu Nina Miranti oh ya kemarin masih di kampung ya sekolah muraha بعدها Ibu Nurila تفضل Ibu Nurila terakhir Asyru tolibatin. Ahsanti 10 talibatin jadi kalau ma'dudnya mu'annats shinnya sukun 10 talibatin mudah ya Bu ya Assalamualaikum ini nggak ada kendala insyaallah terlalu mudah kayaknya malah ya kan ya Bu ya Nastamir ila safha ba'daha kita lanjutkan ke halaman berikutnya Ibu sekalian di sana baru kita membaca harokatnya lengkap ini At-tamrin tsani latihan kedua Ibu sekalian at-tamrin tsani perintahnya sama iqra waktub atau iqra'i waktubi enggak ada bedanya kan dengan yang tadi mudah insyaallah kita coba nabda min raqam 1 Bu Siti Khadijah tafadhali Fi baituna salatu fi baituna atau fi baitana baitina ya. Kenapa ti? Baiti ya. Rumah. Kenapa baitu? Baiti atau baitu? Baiti ya. Apa? Baiti. Baitu atau baiti?
Nggak tahu. Coba diperhatikan ada faktor tidak sebelumnya. Yang Fi. fi itu berarti menjadikan isim setelahnya marfu atau mansub. Marfu ya. Marfu atau mansub? Majrur, majrur. Majrur, bukan marfu, bukan mansub. Majrur, majrur itu tandanya fathah atau dhamma? Kasroh. Kasroh ya. Jadi fi baituna atau fi baitana? Fi baitina. Fi baitina. Ahsan, nggak bingung ya. Fi baitina. Silakan dilanjutkan. Fi baitina salasu. Ya. Salasu gurfu ya. Gurfun ya. Apa itu? Ini jamak dari ghurfatun. Ghurfah itu jamaknya apa? Gurfa apa sih? Jamaknya. Jamaknya apa? Gurufun ya. Ghuraf. Gurufun. Pelan-pelan. Coba dibaca lagi. Fi baitina salasu gurufun. Coba ghurafun, yakin ghurafun. Coba rangkaian bilangan 3 sampai 10 itu menggunakan rangkaian apa? Mudah pemuda wilayah. Berarti ghuraf di sini bagaimana bacanya? Fi baitina salasu gurufin. Ahsanti, fi baitina salatu ghurafin. Bingung tidak Bu Siti? Paham? Iya, insya Allah udah, insya Allah paham. Fatahullah alaik ya Assalamualaikum. Ba'daha Ibu Titi, apakah hadirah Bu Titi? Lam tahdur. Insyaallah muraha. Ba'daha Bu Yuni. Tafadhali Bu Yuni. Ya, Pak. Fil jami'ati. Fil jami'ati. Asru hafilatin. Fil jami'ati asyru hafilatin. Ini panjang pendeknya harus tetap pendek tetap pendek, panjang tetap panjang ya. Fil jami'ati asyru hafilatin. Tahlah alaik. Jadi harus itu tetap itu harus betul-betul diperhatikan panjang pendek. Maksudnya di sini ya setidaknya panjang tetap panjang, pendek tetap pendek. Ini bukan masalah hitungan ya, seperti kalau kita tahsin membaca Al-Qur'an itu kan bicara masalah hitungan kadar panjangnya, kadar pendek, kadar panjangnya berapa harokat, berapa ketukan, ya kan Ibu ya? Tapi kalau di sini ya, kita yang penting panjang tetap dipanjangkan gitu. Boleh. Jadi harus betul-betul diperhatikan. Ini selain sifat masing-masing huruf, misalkan ha ya ha bukan ha. Itu penting ketika kita betul-betul misalkan berbicara dengan orang Arab. Khawatirnya kalau kita tidak tepat dalam membaca atau mengucapkan, itu meskipun kita berusaha menggunakan bahasa Arab, nanti kita tidak bisa difahami, kan gitu, Mas. Karena kemarin itu Anda belum lama. Kalau dulu mungkin saya pernah cerita kan ya di kelas saya dulu di Libya. Itu teman itu bertanya, udah panjang lebar bertanya, itu kan dosennya dengerin itu. Sudah berakhir pertanyaannya, Syekh itu bilang la afham, nggak paham. Di kelas lain malah lebih parah lagi, dosennya suka canda. Jadi seperti itu juga mahasiswanya bertanya ya. Tanyanya itu dengan penjelasan, jadi panjang lebar tanyanya. Terus habis itu di akhir itu syekhnya bilang, nggak bilang ke yang bertanya enggak, tapi bilang ke temannya, tarjim ilal lughatil arabiyyah katanya. Tolong terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Padahal dari tadi ditanyanya pakai bahasa Arab. Bukan kemarin, di awal bulan kemarin, sebelum mulai daurah itu juga ada kejadian di masjid itu Syekh Labib dan mengisi ceramah ba'da subuh gitu. Sedangkan diterjemahkan sebenarnya. Diterjemahkan karena kebanyakan yang hadir itu
tidak paham bahasa Arab, jadinya beliau mengisi ceramah ba'da subuh itu diterjemahkan. Tapi di sana ada yang bertanya, bapak-bapak nggak tahu usia berapa, mungkin sekitar 50 ke atas. Bapak-bapak sepertinya pernah belajar bahasa Arab sebelumnya. Beliau bertanya itu pakai bahasa Arab. Oh, keren kan, namanya? Yang lain nggak bisa bahasa Arab, memang beliau tiba-tiba tanya pakai bahasa Arab. Tapi sayangnya, ketika sudah bertanya sekali itu, Syekh Labib itu kan, ya Syekh Labib itu kan menjaga perasaan kan gitu ya. Jadi ketika selesai pertanyaan itu, Syekh Labib itu minta tolong diulangin lagi pertanyaannya supaya saya bisa betul-betul memperhatikan gitu. Jadi beliau itu masih mencoba untuk memahami, meskipun ya seperti itu kan itu, apa adanya seperti itu. Nah, akhirnya ya diterjemahin aja langsung sama penerjemahnya ke Syekh Labib. Jadi seperti itu. Kadang itu karena sebenarnya bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi karena kadang itu pengucapan kita kurang pas. Kadang panjang pendeknya atau kurang jelas hurufnya gitu ya, Bapak ya. Jadi harus betul-betul hati-hati. Fahamahanaikun. Gitu ya, Bapak ya? Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Fahamahanaikun jami'an. Ini untuk semuanya, Bapak. Ntar dikira saya cuma ngomong ke Bu Yuni aja, terus Bu Yuni, waduh ini Ustadz ini, wah, enggak mau ya, buat semuanya ini. Fahamahanaikun. Insya Allah nggak bingung ya. Yani fil jami'ati 10 hafinatin. Fahamahanaikun. نستمر kembali ke Bu Anita. Tafadhali raqam 3. Fi hazihil madrasati samani mudarrisatin. Samani mudarrisatin. Ahsanti. في هذه المدرسة 8 مدرسات فتح الله عليكم. نعم ya. نستمر. بعدها Ibu Ashrahah. تفضلي رقم 4. Abbasun lahu 7 banatin. مرة أخرى, sekali lagi Abbasun lahu 7 banatin. أحسنتي. عباس له 7 بنات فتح الله عليك. بعدها Bu Citra رقم 5. Halo, Bu Citra? Iya, Ustaz. Fi baitina tis'u dajajatin. أحسنتي. في بيتنا 9 دجاجات فتح الله عليك. بعدها بدوي تفضلي. رقم 6. fil jami'ati khamsu kulliyatin. فتح الله عليك. في الجامعة 5 كليات. ما معنى في الجامعة 5 كليات؟ Di dalam Ada 5 fakultas. جيد. 5. نعم, di kampus ada 5 fakultas. نعم. نستمر. فتح الله عليك Bu Dewi. بعدها Bu Edita. تفضلي رقم 7. fil mustashfa asru tabibatin wa arba'u mumarridotin. Ahsanti. Coba sekali lagi biar lebih lancar Fil mustashfa asru tabibatin wa arba'u mumarridotin. Rahmanaik. Fil mustashfa 10 tabibatin wa arba'u mumarridatin. Rahmanaik. Insyaallah secara makna tidak bingung Ibu ya? Enggak, Ustaz. Nastamir. Ini kalau misalkan ada yang bingung, silakan langsung ditanyakan atau yang kurang jelas entah itu maknanya atau kenapa harokatnya demikian atau rangkaiannya, silakan langsung ditanyakan kalau bingung. Nastamir ba'daha Mbak Erni, tafadhali raqam 8. Khalidun lahu 3 abna'in wa 4 banatin. Marratan ukhra, sekali lagi. Khalidun lahu 3 abna'in wa 4 banatin.
Ahsanti, fatahullah alaik. Khalidun lahu 3 abna'in wa 4 banatin. Fatahullah alaik. Mudah Mbak Ernia. Nastamir ba'daha Ibu Mona, tafadhali raqam 9. Halo? Ibu Mona? Halo? Ibu Mona? Ya. Kalau belum bisa bersama, Nastamir ke Bu Kurnia, tafadhali Bu Kurnia raqam 9. Li khamsatu ikhwatin wa sittu akhwatin. Masih akhwat. Akhwatin. Fatahullah alaik gitu ya, hati-hati. Li khamsatu ikhwatin wa sittu akhawatin. Gitu ya, fatahullah alaik. Ya, Kita bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Ya, kebiasaan Ustaz. Enggak apa-apa. Li khamsatu ikhwatin wa sittu akhawatin. Fatahullah alaik. Munam ya. Nastamir ba'daha Bu Nurillah, tafadhali raqam 10. Fi hadzal katabi. Fi hadzal katabu. Masa. Katabi. Itu apa, Om? Oh, sorry, kataba. Buku. Buku itu apa, Om, kita bilangnya? Mada naqul bil Arabiyah. Kitab, gitu ya? Ya, kitab. Fi hadzal kitabu. Kitabu, yakin kitabu? Fi hadzal kitabi darus. Ini jamak dari darsun, jamaknya. Buku kita namanya, Om. Buku yang kita pelajari ini. Darus. Buku yang sedang kita pelajari apa? Jangan-jangan ibu-ibu nggak tahu ini buku yang kita pelajari apa? Durusul lughah al-arabiyah, ya kan Ibu ya? Ini durus itu jamak dari darsun. Ini gitu. Durus ini bacanya durus, Om ya? Iya. Fi hadzal, coba sekali lagi Bu Nurillah. Abi asratu durusin. Fatahullah alaik. Coba durus ini mudzakkar atau muannats? Muzakkar. Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar, ahsanti. Kalau mudzakkar bilangan 10. Bilangan 10 itu shinnya fathah atau sukun? Asyaratu. Asyaratu. Jadi kalau ma'dudnya mudzakkar, shinnya fathah ya? Ya. Gitu. Nanti akan berlaku juga untuk bilangan belasan. Fi hadzal kitabi asyaratu. Coba Bu Nurillah sekali lagi. Saya yang jawab malah. Fi hadzal kitabi asyaratu durusin. Ahsanti, Masya Allah. Fatahullah alaik. Fi hadzal kitabi asyaratu durusin. Enggak bingung kan, Om ya? Bingung tidak, Om? Fi soal, ada pertanyaan Ibu? Tanya. Bu Mona, sekarang bisa jawab? Bisa Ustaz, insyaallah. Tafadhali, yasrallahu waraki. Raqam 11, nomor 11. Lana arba'atu ammamin wa khamsu ammatin. Ahsanti. Lana arba'atu a'mamin wa khamsu ammatin. A'mam itu jamak dari? Mana sih sana? Amun. Jamak dari ammun. Ammun. Mimnya bertasydid kan Ibu ya? Ammun. Ya. Makanya di sana jamaknya jadi 2 mim karena huruf hakikat huruf bertasydid itu sebenarnya 2 huruf yang sama dijadikan 1, ya kan Ibu ya? Ya. Ammun jamaknya a'mam. Lana arba'atu a'mamin wa khamsu ammatin. Ma makna?
mempunyai 5 paman dan Dia mempunyai 4 paman Mm-mm. dan mempunyai 5 bibi. Ahsanti. 4 paman, 5 bibi. Berarti Masya Allah 10 bersaudara. Bapak ini. Nah, Fatahullah alaik. Enggak bingung ya, Nastamir. عندها Ibu Siti Khadijah, رقم 12. تفضل. pelan-pelan. في biladi. Yakin bilad? Baladi. Balad. Ini mufrad ya. Fi baladi. Fi baladi. Khamsu jami'atin. Sahlah alaik. Fi baladi khamsu jami'atin. Sahlah alaik. Ma makna? Di negeri ya. Di negeri saya ada 5 universitas ya. Ahsanti, ada 5 universitas. Berarti kecil sekali negara. Negeri ya. Balad itu negara. Negara. Iya. Kalau kuliah itu tadi apa Ustaz? Kuliah. Fakultas. Fakultas. Iya. نستمر بعدها بيوني رقم 13. Yes, Ustaz. Fi dzalika ad-darsi samani kalimatin jadidatin. Ahsanti. Iftahullah alaik. Fi dzalika ad-darsi samani kalimatin jadidatin. Iftahullah alaik. Mudah ya? Ma makna hadhihi al-jumlah? Di pelajaran itu di pelajaran itu pelajaran itu ada 7 kalimat yang baru. Masa 7? Samaninya 8. Ada 8 kata baru gitu ya. Ada 8 kalimat yang baru. Kalimat itu baru. Kata ya di sini ya maknanya. Kalau bahasa Arab kalimah itu maknanya kata. Jadi kosakata baru gitu, maksudnya seperti itu. Fahmahani. Mudah insyaallah. Nastamir, nggak ada terakhir kembali ke Bu Anita. Tafadhali. Raqam 14. Indi satu majallatin. Majalah. Majalah apa aja? Majalah Bobo, majalah Tempo. Insyaallah setelah indi 3 majallatin. Iftahullah alaikum jami'an. Mudah Ibu ya. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Ustadz mau tanya. Nah. Kalau yang tadi yang di halaman sebelumnya itu akhon itu kok kadang-kadang ada yang membaca akhun ya Ustadz ya. Yang betul yang mana? Seperti setelah kam akhon, kok kadang-kadang ada yang baca kam akhun atau yang ukhtun. Sepertinya kita kemarin membahasnya akhun ya Ustaz di pelajaran yang kemarin. Masya Allah, yakin Om. Apa saya salah dengar ya? Enggak ya, jadi ya, enggak akhun ya semua ya. Akhun, seharusnya akhun. Atau saya yang salah baca ya? Kam ukhtan. Jadi setelah kam sebelumnya kita sudah pernah belajar kam Ibu? Sudah. Kam itu setelahnya pasti tamyiz mansub, ya kan Ibu ya? Ya, betul. Setelah kam itu pasti tamyiz mansub. Kecuali beberapa itu kadang itu tamyiznya mahdhuf, tamyiznya dihapus tapi secara makna masih terkandung. Seperti kam thamanu hadzal kitab kemarin. Kam thamanu hadzal kitab itu maksudnya kam riyalan thamanu hadzal kitab. Jadi tamyiznya riyalan yang mahdhuf, tidak diucapkan, tidak ditulis, tapi masih terkandung secara makna. Demikian juga kalau tanya jam, kam sa'atul an, kam as-sa'atu al-ana, itu maksudnya kam sa'atan as-sa'atul ana. Nah, gitu ya. Jadi tamyiznya mahdhuf. Tapi kalau kam akhon atau kam ukhtan itu biasanya ya akh dan ukht itu yang sebagai tamyiz mansub.
Gitu ya. Jadi Paham. kalau tamyiz itu selalu fathatain itu ya, Ustaz? Nggak ada yang domatain. Kalau domatain nggak ada. Oh, Tamyiz nanti insya Allah jadi kam itu setelah kam itu pasti ada tamyiz. Kam itu ada dua macam. Ada kam istifhamiyah yang kita pelajari kemarin, yang merupakan kata tanya. Artinya berapa? Ada juga nanti kam khobariyah. Kam khobariyah itu untuk ungkapan betapa banyak. Itu juga setelahnya ada tamyiz. Hanya saja keadaan tamyiznya berbeda. Tamyiz itu ada yang mansub, ada yang majrur. Tamyiz itu ada yang mansub dan ada yang apa Ibu? Majrur. Majrur, gitu ya. Intinya tidak ada yang marfu', tidak ada yang dhammah. Hanya ada dua kemungkinan, mansub atau majrur. Gitu Ibu ya. Majrurnya bisa karena sebagai mudhafun ilaih, bisa juga karena ada min sebelumnya. Tamyiz. Tapi secara asal sebenarnya tamyiz itu mansub. Tapi bisa majrur kalau sebagai mudhafun ilaih atau sebelumnya ada min. Contoh gampangnya yang sedang kita pelajari, ma'dud dari bilangan 3 sampai 10. Ma'dud dari bilangan 3 sampai 10 itu sebenarnya tamyiz, Ibu-ibu sekalian. Tamyiz kalau dibilang salah satu apa? Kan belum jelas Ibu ya. Misalkan dakhala salasatun. Dakhala salasatun. Telah masuk 3. 3 apa? Masih belum spesifik, ya kan Ibu ya? Maka ma'dudnya itu menjadi tamyiz. Dakhala salasatu tullabin, telah masuk 3 siswa. Tullab itu mudhafun ilaih sebagai tamyiz juga. Gitu Ibu ya? Tambah bingung, Ibu. Bingung, Ustaz. ya, Kan ya. tamyiznya bukan setelah kam. Jadi tamyiz itu tidak harus selamanya setelah kam, Ibu. Tamyiz itu kemarin kita sampaikan fungsinya itu tamyiz itu menjadikan makna kalimat itu jadi spesifik, bukan makna kata, tapi makna kalimat. Gitu Ibu ya. Intinya seperti itulah. Dan tidak harus di belakang kam, tapi setelah kam itu pasti ada tamyiz. Gitu Ibu ya. Iya, Ustaz. Assalamualaikum. Satu lagi Ustaz, tanya ini kalau Oh ya, kam lana- tadi, kam setelah kam itu pasti ada tamyiz. Tapi kalau kamnya adalah kam khobariyah, kam yang untuk ungkapan banyak itu tamyiznya selalu majrur. Entah itu ada min sebelumnya atau tidak ada min sebelumnya. Kam shaimin atau kam min shaimin. Gitu ya. Tapi tetap tamyiz. Setelah kam khobariyah tamyiznya majrur. Kalau kam istifhamiyah, kam yang kata tanya, itu tamyiznya mansub. Gitu ya. Paham Hanek? Silakan, ada satu lagi pertanyaan katanya. ya, kalau penggunaan lana itu sama seperti li ya Ustaz ya. Nah, itu hanya beda dhamir saja. Itu lana, itu lamnya juga harful jar. Lana, lahu, laka. Jadi lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li, lana. Fungsinya sama dengan li ya. Kalau lana itu kita tulis lina juga bisa. Enggak bisa. Kalau lina nanti bulina nanti. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Itu gini Om. Aslinya lam harful jar itu aslinya kasroh, so? Iya. Aslinya kasroh. Tapi kenapa kok bersambung dengan kebanyakan dhamir mutasil itu jadi fathah? Ini karena menyelaraskan bunyi. Karena kalau dipaksakan pakai kasroh itu berat untuk diucapkan. Lihu, aduh, kita aja berat. Lidah kita yang fleksibel ini berat. Apalagi orang Arab kan gitu ya, yang lidahnya kaku. Lihu mah. Jadi di sana ada penyesuaian, ada ibdal penyesuaian. Jadinya dia
tandai fathah supaya lebih ringan diucapkan. Jadi lana, jadi lahu gitu ya. Tapi kalau li nggak ada thiqal, nggak ada berat di sana. Karena setelahnya memang sudah ya sukun. Gitu ya. Ya, Ustaz. Ada lagi pertanyaan Ibu? La yujad? Masih soal? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, coba kita buka halaman berikutnya. Ini kemarin PR Ibu ya? Iya. Iya, Ustaz. Untuk PR karena ini mungkin jaraknya terlalu cepat ya. Ini baru kemarin dikasih PR gitu kan. Belum sempat ngerjain itu kan, dan saya juga belum buat kolom di classroom kan Ibu ya. Tapi alhamdulillah sudah ada yang mengumpulkan tadi. Masya Allah Bu Nurillah. Di WA. Tadi saya ngintip belum ada di Nah, memang belum saya buat, belum saya buat. Jadi nanti insya Allah akan saya buatkan. Nanti ini kita jawab di pertemuan yang akan datang saja. Gitu Ibu ya? Oh iya, Ustaz. Jadi nanti masih ada waktu untuk Ibu mengerjakan. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kemarin Ibu Asroha ya, yang kemarin coba mengumpulkan. Alhamdulillah bisa yang bab 19. Oh, ternyata begitu gampang berarti Ustaz itu. Insya Allah. Iya. Ya, silahkan dilanjutkan perjuangan. Oh, harus jam 1 ya? Sampai jam 1. Dan HP-nya bareng-bareng Ustaz. Bu Asroha, nanti ajarin saya ya. Isinya ya. Insya Allah. Ya, sallallahu alaihi jami'an. Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik, jadi ini PR-nya kita bahas di pertemuan yang akan datang. Berikutnya di sana kita lihat, ini masih ada tamrin. Kita coba jawab Ibu ya. Selesai ini baru kita istirahat. Gak apa-apa Ibu ya? Ya Ustaz. Tadi terakhir Bu Anita. Ya. Naam, ini at-tamrinur rabi', latihan 4 Ibu. Perintahnya apa? Iqra au iqra'i al-jumal al-atiyata. Dari tadi baca, jadi mudah. Tinggal baca aja Mas. Iqra'il jumal al-atiyata waktubha ma'a kitabatil adadil waridati fiha bil huruf. Dan tulislah, atau di sini kita ucapkan saja, angka di sana dirubah menjadi huruf, gitu ya. Bisa dipahami tidak maksud saya Ibu? Mau dicontohkan? Bisa insya Allah Ustaz. Bisa ya? Langsung Bu Asroha, tafadhali, raqam 1. Li arba'atu ikhwatin wa thalathu akhawatin. Hasanti, li arba'atu ikhwatin wa thalathu akhawatin. Ahsanti, faham alaik. نستمر بعدها أبو تترا رقم 2. Muhammadun lahu khamsatu abna'in Jayid. wasamani banatin. Ahsanti, Masya Allah, fatahallah alaik. Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa thamani banatin. Faham alaik. Nggak bingung Bu Citra ya? Insya Allah enggak Ustaz. Nastamir. عندها Bu Dewi, tafadhali, raqam 3. Kenapa? Bu Dewi, halo? Ya, naam Ustaz. Tafadhali. Indi Ashru, yakin ashru? Sebentar Ustaz. Indi asyaro Asyar. Coba di sini ma'dudnya apa itu? Muzakkar. Kalau ma'dudnya mudzakkar maka adatnya Mu'annas. Mu'annasnya gimana? Asyratun. Asyaratu. Indi asyaratu kitabin. Masa kitab itu? Itu taknya pendek loh. Ini kan bentuk jamak. Bentuk jamak dari kitab. Aku rangkaiannya apa? Jahit. Indi
eh, asyaratu Mm-mm. Kutubin Mm-mm. wa bentar Ustaz. Pelan-pelan. Asal selamat. Wasab wa wasab Mm-mm. wasabu Mm-mm. Ahsant. majalatin. Majallatin. Alhamdulillah. Fatahallah alaik. Masya Allah. Indi asyaratu kutubin wa sab'u majallatin. Gak apa-apa Om. Pelan-pelan. Sebenarnya sudah paham kan Ibu ya? Tinggal prakteknya saja. Ya kan Om ya? Ustaz, ya Ustaz. Fatahallah alaik. Harus latihan seperti ini Om. Nanti mungkin bisa ditulis sendiri ulang ya kan di bukunya nanti. Ini masing-masing nomor ini dirubah menjadi tulisan. Baik. Fatahallah alaik. Nastamir ba'andaha Ibu Edita. Raqam 4. Halo, Ibu Edita? Ya, Tafadhal. fil mustashfa. Kok mirip seperti jawabannya Bu Edita tadi ya? Fil mustashfa. Heeh. Tis'u tabibatin. Naam, ahsanti. Ini 6. Situ wasitu mumarridotin. Ahsanti. Ahsanti. Saya tadi dengarnya mau bilang 6 gitu. Iya, saya ngafalinnya gitu biar nggak kebalik. Situ ya, 6. Pertama. Kalau tis'ah gimana ngamalinnya? Nggak ini, pokoknya kalau yang 6 situ. Pertama. Kan kalau tis'ah kan nggak mungkin 9 kan, nggak mungkin itu, nggak nyambung. Ya, antara 9, 6 emang kebalik-balik saya. Nah, nggak apa-apa. Tapi sudah bisa diusahakan seperti itu ya. Pertama, fil mustashfa tis'u tabibatin wa sittu mumarridatin. Pertama, nastamir ba'daha Bu Erni, tafadhali raqam 5. Apa عندك ini? Mbak Erni. عندي 4 قمصان. أحسنتي. فتح الله عليك. عندي 4 قمصان. mudah. فتح الله عليك. بعدها رقم 6. Ibu Mona, تفضلي رقم 6. لهذه السيارة 4 أبواب. أحسنتي. لهذه السيارة 4 أبواب. فتح الله عليك. بعدها Ibu Kurnia, رقم 7. تفضل. Hadhil kalimatu. Yakin? Atau kalimata? Kalimati. Kenapa kalimati? Itu majrur fi hadhihi. Majrur karena apa? Mudhof ilaihi, idhofah. Masa mudhofnya mana? Hadhihi bukan? Coba idhofah, mudhof dan mudhof ilaihi itu secara makna menunjukkan makna apa? Kepemilikan. Ini menunjukkan kepemilikan tidak? Hadhil kalimah. Hadhil kalimati. Bukan yang mudhofnya isim isyarah itu bukan ya, Ustaz? Enggak. Hadhil kalimah maknanya apa? Kata Kalimat ini. Kata ini. Iya. Berarti bukan kepemilikan kan, ya? Iya. Mubtada khobar ya. Sebenarnya juga bukan mubtada khobar. Tapi di sini kalau setelah isim isyarah ada isim ma'rifah dengan al, itu bukan khobar kan Ibu ya, masih ingat? Saya pernah menjelaskan. Oh iya. Kalau setelah isim isyarah ada isim ma'rifah dengan al, itu bukan khobar, tapi apa Ibu? Badal ya. Badal. Ahsanti. Al-kalimah itu badal. Badal penjelas dari hadhihi. Badal itu selalu mengikuti kata yang dijelaskan. Hadhihi berarti hadhihi. Hadhihi itu dalam keadaan rafa atau dalam keadaan nasab? Majrur. Dalam keadaan jar, fi mahalli jarrin. Kenapa? Ada fi sebelumnya, ya kan namanya?
Ya, Nah, makanya badalnya ikut marfu atau mansub? majrur. Ikut majrur juga, makanya kasroh fi hadhil kalimati. Gitu ya, nggak bingung ya, insyaallah. Ya. Coba Om sekali lagi. Fi hadhil kalimati Kalimati. khamsatu hurufun. Hurufin. Akan rangkaiannya idhofah kan ya, mudhaf ini baru mudhaf dan mudhaf ilaih. Fi hadhil kalimati khamsatu hurufin. Fatahullah alaik. نستمر وعندها بنوريلا تفضلي رقم 8. Fi madrasatina samani mudarrisatin. أحسنتي فتح الله عليك. في مدرستنا 8 مدرسات. فتح الله عليك. mudah ya. عندها Bu Siti Khadijah رقم 9. Fi baitina asyaratu rijalin. أحسنتي. Wa asyaratu. Masa asyaratu juga. Asyaru ya. Wa asyru nisa'in. Wa asyru nisa'in. Ahsanti. Ingat kalau ma'dudnya muannas shinnya sukun. Kalau ma'dudnya muzakkar shinnya fathah. Fi baitina apa Om? Iya, sinnya disukunin. Kalau ma'dudnya muannas shinnya sukun. Nanti juga berlaku ada bilangan belasan. Meskipun kalau bilangan belasan itu ada tak marbutohnya asyratu. Kalau ma'dudnya muannas shinnya sukun. Kalau ma'dudnya muzakkar shinnya fathah. Fi baitina asharatu rijalin wa asyru nisa'in. Fatahallah alaik. Gak bingung ya? Jayid. نستمر على خير Bu Yuni. تفضلي. Ya Ustaz. Dhahaba abi ila riyadi qabla salah satu Qabla ayamin. salah satu, yakin? Qabla salah satu. Iya, salah satu ayamin. Coba. Kita sudah pernah mempelajari qabla wa ba'da sebelumnya, sah? Salah sabti. Kenapa kok salah sati? Ya qabla itu pakai idhofah gitu ya, Ustaz. Qabla dan ba'da itu selalu sebagai mudhaf, seperti amama dan khalfa. Itu selalu sebagai mudhaf dan kata berikutnya mudhafun ilaih. Makanya salah sati. Gitu ya? Enggak bingung ya? Iya, Ustaz. Dhahaba abi ila riyadi qabla 3 ayamin. Fatahallah alaih. Insyaallah. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Ini Bu Anita nggak kebagian latihan ini, nggak apa-apa Bu Anita ya? Latihan apa, Pak? Ya, latihan ini, halaman ini. Apa-apa. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Mau tanya Ustadz. Tafadhali. Kan kalau Ustadz itu mengabsen itu kan kita kalau perempuan kan hadirah. Kalau enggak hadir gitu. Dulu saya pernah dapat itu maujudah. Itu boleh begitu Ustadz? Iya, boleh juga. Mewujud itu artinya ada, ya kan? Wujud, berwujud. Dari wujud. Wujud itu dari bahasa Arab juga. Gitu ya. Goib bisa, kalau ada goib. Wujudun. Apa Om? Kalau tidak ya. Maujud ya. Maujud itu ada. Iya. Kurang tepat atau salah atau? Nggak apa-apa, nggak masalah. Pakai itu juga nggak masalah. Mawujud, ghairu mawujud. Anda, nggak Anda, kan? Tapi kalau hadara yahduru, hadara yahduru itu memang maknanya hadir ini. Hadirun itu orang yang hadir. Hadirah itu mu'annas. Gitu ya. Hadirun, hadir. Atau mungkin lebih sopan kali yang hadir gitu Ustaz ya.
bukan lebih sopan ya. Ini mungkin pilihan kata saja. Mungkin kalau memang sih kalau lebih cocoknya sih sebenarnya pakainya hadir itu kan. Memang ada di tempat kan gitu ya. Hadir itu hadir di tempat kan itu. Kalau berwujud, tidak berwujud. Mawjud itu ada. Mawjud. Dari kata wajada yajidu. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar manjadda wajada. Wajada, ya. Mungkin ibu ya. Wajada itu menemukan. Wajada yajidu, menemukan. Kalau wujida yujadu, ditemukan. Kalau mewujudun ini sebutan untuk sesuatu yang ditemukan, yang ada, yang berwujud gitu ya. Nah, itu ism. Astagfirullahaladzim. Ada lagi pertanyaan ibu? La yujad? Boleh satu lagi Ustaz? Nah. Setelah kam itu kan tamyiz ya. Tamyiz itu harus mansub. Ketika tamar butoh itu tetap enggak pakai alif ya Ustaz. Nah, jadi gini. Kemarin saya terlewat menyampaikan tidak Om tentang masalah ini sebelum-sebelumnya. Jadi kalau ism mansub dan diakhiri fathatain. Kalau ada ism mansub diakhiri fathatain di akhirnya, itu maka setelahnya harus ditambahkan alif. Ya kan Ibu ya? Iya. Ustaz. Oke, kitaban. Ada alifnya, sah? Ya. Qur'anan. Qur'anan. Ada alifnya, sah? Ya. Jadi kalau ada ism mansub diakhiri fathatain Om ya, bukan satu fathah saja. Kalau ism mansub diakhiri fathatain di akhirnya, maka harus ditambahkan alif setelahnya. Kecuali apa Ibu? Kecuali dua. Dulu masih ingat Ibu, dulu waktu daurah imla. Kecuali dua. Apa itu dua itu? Kecuali dua, yaitu tak marbutah. Kecuali kalau huruf terakhirnya adalah tak marbutah, baik yang berdiri sendiri maupun yang bersambung, atau apa Ibu? Atau hamzah yang berdiri sendiri. Kalau huruf terakhirnya adalah tak marbutah atau hamzah yang berdiri sendiri, maka nggak perlu ditambahkan alif. Tapi kalau selain dua itu, maka harus ditambahkan alif. Gitu Ibu ya? Iya. Iya. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan Ibu? Soalun akhar? Ada pertanyaan lain? La yujad? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu Ibu ya. Afan ini sudah. Di sebagian Ibu kan di timur mungkin sudah malam ya. Baik, untuk latihan terakhir ini, insya Allah kita jawab di pertemuan yang akan datang di hari Sabtu. Semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi masih ada PR tadi, dan latihan terakhir ini insya Allah di pertemuan yang akan datang. Jadi sebelum masuk ke bab 21. Insya Allah kita jawab dulu dua latihan ini. Gitu ya, Kalimat al-jadidah. Semoga pekan depan kita di hari Sabtu itu bisa menyelesaikan bab 21. Bab 21 karena tidak ada hal yang baru. Bab 21 itu semuanya sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Jadi mudah. Ada libur ya, Ustaz? Apa Om? Ya ada libur. Mau ujian. Libur mau ujian? Ibu mau ujian? Libur dulu, Ustaz. Tenang. Ya, emang udah mau ujian Om? Materinya aja belum selesai. Belum. Kelar belum, latihan belum. Santai. Banyak. Kirain sama gitu, Ustaz. Masih ada sisa tiga bab kita Om. Bab 20 apa? 21. Ini kan 20 ya ini. Bab 21, 22, 23. Masih sisa 3 bab. Gitu Sampai Desember harus selesai ya, Ustaz? Insya Allah Desember selesai, insya Allah.
Jadi insya Allah tahun baru ibu-ibu libur insya Allah. Iya, tanggal merah Ustaz, betul. Iya, tanggal merah. Sama Saya tanggal juga- 25 Desember. Saya juga mau pindahan. Baik, semoga Allah memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Amin. Tidak ada pertanyaan ibu? Kalau tidak ada, nakhtim, kita tutup ibu. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Amin. Semoga di antara kita yang sedang sakit atau saudara kita atau kerabat kita yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai hambanya yang soleh dan soleha dan bertakwa. Semoga anak keturunan kita dijadikan anak keturunan yang soleh dan soleha, dan semoga terlahir dari generasi anak keturunan kita, generasi ulama. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taufik Ustaz.